Haleluya. Sebab tiada Allah seperti Engkau ya Tuhan. Tatkala semua orang pergi meninggalkan kami, tatkala setiap orang melihat masalah dan pergumulan kami dan menjauh dari kami tahu ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu ada Allah yang tidak pernah membiarkan kami jatuh sampai tergeletak. Itu sebabnya ya Tuhan, kami bersyukur. Sebab ketika kami ada dalam hadirat Tuhan, kami dikuatkan. Tatkala kami ada dekat dengan Tuhan, kami mendapatkan pengharapan dari Tuhan. Kami dapatkan kekuatan. Betul banyak hal yang harus kami hadapi, membuat kami cemas, membuat kami khawatir, membuat kami takut. Tapi tatkala kami diam di hadirat Tuhan, kami tahu Engkau bersemayam di atas puji-pujian umat-Mu. Tatkala kami mengangkat tangan kami, disitulah kami tahu Allah turun tangan membela perkara-perkara kami. Terima kasih buat hari yang dahsyat. Terima kasih buat hari yang luar biasa yang kami akan lalui sepanjang hari. Dan kami percaya ketika kami memulai bersama dengan-Mu ya Allah, Engkau Bapa yang memegang tangan kami, sehingga dengan cakap kami dapat melakukan segala perkara yang kami hadapi. Sebab bersama Yesus kami cakap menanggung segala perkara. Bapa, sampaikan sesuatu bagi kami melalui Roh Kudus, mengurapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga pagi hari ini kami mengerti akan kebenaran. Dan kebenaran inilah yang memerdekakan hidup kami. Umat Tuhan dimanapun mereka berada pagi hari ini, mereka yang sakit dijamah dalam nama Yesus disembuhkan Tuhan. Sebab Tuhan ada di tempat mereka masing-masing. Tatkala mereka mengangkat tangan, mereka menyembah Tuhan, disitulah Tuhan menyembuhkan, disitulah Tuhan memulihkan. Di dalam nama Yesus, sembuhkan yang sakit Allah. Beri kekuatan buat yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, sehingga pagi hari ini kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sebab kami tahu jerih lelah kami tidak ada yang sia-sia tatkala kami datang kepada Tuhan. Kami buka hati kami sendingkan telinga kami untuk dengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan dong. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, mari kita ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita akan berdoa buat setiap apa yang menjadi pergumulan kita. Kita sudah ada dalam bahasan Kejadian pasalnya yang ke-15. Kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana mulai dari panggilan Abraham, Kejadian pasal 12. Bagaimana Abraham mengungsi ke Mesir, ya kan? Tatkala ada panggilan Tuhan, bukan berarti tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, bukan berarti tidak ada cekcok dengan sesamanya. Abraham dengan Lot bisa terjadi perselisihan, tapi Abraham mengambil keputusan dengan tepat untuk mengalah, untuk membiarkan segala sesuatu yang berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Dan bahkan dalam hal itu Abraham juga membela orang-orang yang pernah menyakitinya. Kita belajar untuk menjadi orang-orang yang membalas yang jahat dengan yang baik. Alkitab kita mengajarkan sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan buat setiap kita. Hal ini saya sudah bagikan beberapa hari yang lalu. Sampai dengan hari ini kita masuk dalam Kejadian pasalnya yang ke-15. Haleluya. Ya, Kejadian pasal 15 ayat pertama sampai dengan ayat 11. Kejadian pasal 15 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Firman Tuhan bilang begini, jangan takut Abraham, akulah perisaimu. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan perisai saya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan perisai saya. Saudara, kalau kita menjadikan Tuhan sebagai perisai dalam hidup kita, Alkitab dengan jelas mencatat bahwa 1.000 boleh rebah di sisi kirimu, 10.000 boleh rebah di sisi kananmu, itu tidak akan menimpamu. Tidak akan ada satu helai rambut pun jatuh tanpa seizin Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menjadi perisai. Tuhan menjadi tempat perlindungan kita. Tuhan mengingatkan Abraham, jangan takut. Kenapa Tuhan mengingatkan Abraham jangan takut? Berarti Tuhan baca isi hati Abraham. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan lihat isi hati saya. Amin. Tuhan melihat isi hati kita. Sekalipun kita tidak ungkapkan, Tuhan tahu. Ada
Ada ketakutan dalam hatinya Abraham, ada kekhawatiran, ada kecemasan. Dia pergi berperang, diberikan kemenangan, dia memiliki segala sesuatu, tapi ada satu kekurangan, dia tidak punya keturunan. Padahal ketika Abraham dipanggil Tuhan dalam Kejadian pasal 12, Abraham diberikan janji, aku akan memberkati engkau menjadi bangsa yang besar. Tapi di satu sisi Abraham melihat, wah, segala sesuatu saya miliki, tapi saya tidak memiliki satu keturunan yang tidak punya. Padahal janji Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada saya keturunan yang besar. Tuhan lihat itu di hati Abraham. Izinkan saya pagi hari ini mengingatkan hal ini, saudara. Tuhan lihat isi hati saudara. Tuhan lihat apa yang menjadi kecemasan saudara. Tuhan lihat apa yang menjadi ketakutan saudara. Tuhan lihat apa yang menjadi kekhawatiran saudara. Tuhan lihat. Itu sebabnya firman Tuhan kepada Abraham, Abraham, jangan takut, akulah perisaimu. Haleluya. Saudara, kalau kita jadikan Tuhan sebagai perisai, kalau kita jadikan Tuhan sebagai kekuatan perlindungan, Tuhan menjadikan Tuhan sebagai benteng, maka dahsyatlah kehidupan kita. Upahmu akan sangat besar. Ada perjanjian. Allah kita adalah Allah perjanjian. Saya pernah bahas hal ini, sudah dikasih dalam Tuhan. Ada upah dalam kita mencari Tuhan. Tidak ada yang sia-sia dalam engkau membuang waktumu di hadirat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, tidak ada yang sia-sia di hadirat Tuhan. Saudara korbankan waktu tidur saudara. Saudara bangun pagi-pagi untuk mencari Tuhan. Tuhan perhitungkan. Saudara korbankan. Seharusnya saudara bisa membalas yang jahat dengan yang jahat. Tapi kalau saudara mengorbankan ego saudara, saudara lebih memilih berdoa, mengucapkan berkat buat musuh-musuh saudara, Tuhan perhitungkan. Kelihatannya untuk orang-orang dunia kita adalah orang-orang yang bodoh, lakukan sesuatu yang seakan-akan tidak ada keuntungan buat kita. Tapi izinkan saya hari ini mengingatkan, upah kita besar. Sama-sama bilang sama saya punya upah yang besar. Di tangan Tuhan ada upah yang Tuhan berikan. Kenapa? Karena Tuhan lihat hati. Tuhan lihat hati. Dan Tuhan perhitungkan setiap tetes air matamu. Tuhan perhitungkan setiap pengorbananmu. Tuhan perhitungkan apa yang kau lakukan untuk kerajaan Allah. Ayat 2. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Ketakutan Abraham. Aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku itu ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lalu kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga engkau seorang hambaku nanti menjadi ahli waris. Lihat ini ketakutan Abraham, yang Abraham curahkan dalam hadirat Tuhan. Dari hal ini kita belajar, kalau engkau punya memiliki ketakutan, engkau memiliki kekhawatiran, curahkan itu di hadirat Tuhan. Tuhan, ketakutanku hari-hari ini adalah suamiku. Aku takut dengan kejatuhan suamiku. Aku takut dengan pemberontakan istriku. Aku takut dengan kejatuhan anak-anakku dalam pergaulan. Bawa itu kepada Tuhan. Jangan kita udah tahu ada pergumulan tapi kita diam. Berdoa, berdoa, berdoa. Abraham mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Tuhan, aku tahu engkau lah perisaiku, tapi aku akan mati dengan tidak memiliki keturunan. Ketakutan Abraham bawa kepada Tuhan. Ayat 4. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian orang ini, Eliezer ini, tidak akan menjadi ahli warismu. Lihat saudara, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Apa yang Tuhan firmankan itu bertolak belakang dengan kenyataan realita yang Abraham tahu. Abraham tahu usianya semakin tua dari semenjak pemberian janji pertama di Kejadian pasal 12, terus berjalan sampai dengan sekarang. Kejadian pasal 15 ini, usia Abraham semakin bertambah tua, dan Sarah pun Abraham tahu adalah istri yang mandul, tidak bisa melahirkan keturunan. Tapi Tuhan bilang sama Abraham, bukan Eliezer, bukan dia yang akan menjadi ahli warismu nanti, anak kandungmu sendiri. Abraham mulai berpikir, loh,
Ini yang sering terjadi hari-hari ini, keadaan, kenyataan yang kita lihat di hadapan kita, peristiwa yang kita lihat yang terjadi di hadapan kita, seringkali bertolak belakang dengan apa yang Tuhan firmankan. Tuhan bilang aku akan menyembuhkan kau, tapi kenyataannya dokter memvonis saya tidak bisa disembuhkan. Tuhan bilang aku akan memulihkan rumah tanggamu, sebab apa yang diberkati Tuhan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Tapi pada kenyataannya suami saya nggak pulang-pulang, istri saya lari diambil orang. Itu kenyataan yang kita lihat. Tuhan bilang aku akan memberkati engkau, tapi kenyataannya ada utang di mana-mana, ada kekurangan ekonomi, kehancuran dalam finansial. Seringkali yang kita lihat tidak sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Hal inilah yang terjadi ketika Tuhan bilang sama Abraham, tidak, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu Abraham, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit. Tuhan tahu manusia perlu sesuatu untuk dilihat. Tuhan tahu Abraham memerlukan bukti untuk dilihat, untuk meneguhkan hatinya. Itu sebabnya Tuhan panggil Abraham untuk keluar dari kemahnya dan berkata, keluarlah, lihat ke langit. Ada apa di langit? Keluarlah, coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba Abraham percaya. Ayat 6, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai sebuah kebenaran. Kepercayaan kita kepada Tuhan diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran, hasil daripada iman yang membenarkan kita. Itulah yang terjadi. Kalau ada pergumulan, kalau ada masalah yang sudah sampai engkau berkata, Tuhan aku udah gak tahu lagi mesti buat apa, saya mengajak setiap umat Tuhan, lihat ke langit. Kenapa lihat ke langit, pendeta? Di atas sana masih ada pribadi yang memperhatikan hidupmu. Abraham disuruh Tuhan keluar dari kemah. Abraham keluar dari kemah, pandang ke langit. Kalau Abraham disuruh hitung bintang-bintang, saudara, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya, sebab seperti itulah nantinya keturunan. Kalau saya mengajak setiap umat Tuhan, kau sudah tidak tahu lagi mesti buat apa, keluar dari rumahmu, lihat ke atas, pandang Tuhan. Di sorga masih ada pertolongan kita. Sama-sama bilang sama saya, dari atas, dari sorga masih ada pertolongan saya. Sama-sama bilang sama saya, dari tempat yang maha tinggi datang pertolongan saya. Amin. Dari Tuhan datang pertolongan. Ayat 7. Lagi firman Tuhan kepadanya. Lihat ya saudara ya. Jadi Tuhan tahu apa yang menjadi kecemasan hati Abraham. Tuhan tahu apa yang menjadi ketakutan hati Abraham. Itu sebabnya Tuhan meneguhkannya dengan apa? Dengan firman. Dengan firman ayat 7. Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu, menjadi milikmu. Lihat, diteguhkan hatinya. Kita baca selanjutnya. Kata Abraham, ya Tuhan, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Tadi tentang keturunan, Tuhan udah jawab. Lihatlah bintang, seperti itulah banyaknya keturunan. Tuhan teguhkan lagi, aku membawa engkau keluar dari Ur Kasdim, aku akan memberikan negeri ini akan menjadi milik kepunyaanmu dan keturunanmu. Abraham lagi mulai bertanya-tanya kepada Tuhan, dari mana aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Abraham butuh peneguhan, makanya Tuhan kasih peneguhan di ayat yang ke-9. Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekuk dan seekor anak burung merpati. Diambil semua itu bagi Tuhan, dipotong 2, letakkan bagian-bagian satu di samping,
Yang lain, tapi burung-burung itu tidak dipotong dua. Ketika burung-burung buas singgah pada daging binatang itu, maka Abraham mengusir. Saudara kasih dalam Tuhan, dari pasal yang ke-15 ayat pertama sampai dengan ke-11 ini, ada satu kesimpulan yang saya ambil tentang bagaimana komunikasi antara Abraham dengan Tuhan. Dan komunikasi itu dibuka oleh Tuhan. Tuhan tahu Abraham. Tuhan tahu apa yang menjadi keseruan hati Abraham yang tidak bisa dilihat orang. Ya, Abraham juga bingung mau curhat ke siapa. Tuhan panggil Abraham. Tuhan ingatkan Abraham, Abraham jangan takut, akulah perisaimu. Perlindungan itu datang dari Tuhan. Jadi hari ini izinkan saya mengingatkan hal ini, saudara. Kita dalam ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kebimbangan kita nggak tahu lagi mesti buat apa. Kita udah lakukan segala cara, segala macam cara-cara kita udah kerjakan, tapi hasil seakan-akan nggak ada apa, nggak ada yang terjadi. Ini waktunya engkau meneguhkan hatimu. Ini waktu untuk kau meneguhkan dirimu dengan firman. Abraham diteguhkan dengan firman. Tatkala Tuhan berfirman kepada, jadi ini sebabnya setiap hari saya rindu membagikan renungan-renungan singkat buat setiap umat Tuhan melalui program di akun YouTube channel saya. Kerinduan saya satu, agar setiap umat Tuhan terus tertanam. Minimal dia pegang satu kebenaran satu hari ini, besok dia pegang lagi firman Tuhan. Karena Alkitab jelas katakan firman Tuhan itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi firmanlah yang memberikan kita keteguhan hati. Firmanlah yang memampukan kita untuk menghadapi setiap badai. Tatkala semua orang udah gak peduli kepada kita, tatkala semua orang jauh pergi meninggalkan kita, kita punya pergumulan, kita punya masalah, kita melari ke siapa kalau bukan ke Tuhan? Dan Tuhanlah nanti yang meneguhkan dengan firman-Nya. Tuhanlah yang nanti akan mengingatkan kita akan janji-janji Tuhan. Makanya saya catat begini, ketika kita dalam ketakutan, ketika kita dalam kebimbangan, maka kembalilah ke firman. Lihat, Abraham akhirnya percaya ketika dia memiliki ketakutan, dia memiliki kebimbangan, baik ketakutan, kebimbangan terhadap keturunan-keturunan yang akan dia miliki, maupun ketakutan, kebimbangan terhadap tempat di mana dia akan tinggal. Itu semua diteguhkan Tuhan melalui firman. Lalu kita mau memulai hari tanpa firman, apa jadinya hidup kita? Belajar untuk merenungkan firman terlebih dahulu. Aduh pendeta, gimana saya kalau udah kesiangan, saya buru-buru gitu baca firman. Ya bangun lebih pagi, supaya engkau tidak berburu-buru. Biar cuma 1-2 ayat tapi ada rema yang kau dapati, apa yang Tuhan taruhkan dalam hatimu. Maka kita bisa menjalani hari-hari hidup kita dikuatkan dengan kebenaran firman. Itu sebabnya Tuhan ingatkan kepada Yosua dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Firman Tuhan bilang begini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, memperkatakan firman. Tuhan ingatkan kepada Yosua karena Tuhan tahu Yosua tidak punya ketakutan. Ketika dipercayakan Tuhan memimpin pasukan ini, bangsa Israel yang keras kepala, yang besar ini, untuk memasuki tanah perjanjian, Yosua memiliki kecemasan, ketakutan. Itu sebabnya Tuhan ingatkan berulang-ulang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, Yosua pertama ayat 8, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Belajar untuk menjadikan firman Tuhan itu bagian dalam kehidupan kita. Tuhan, kalau saya nggak baca firman-Mu, ada yang kurang dalam hidup saya. Kalau saya tidak merenungkan firman-Mu, ada yang kurang. Ada sesuatu yang hilang dalam hidup saya. Saya ajak setiap umat Tuhan untuk setiap hari merenungkan firman Tuhan. Mulai hari bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan tahu kerinduan kita. Tapi seringkali kita menjadi cemas, seringkali kita menjadi takut, seringkali kita menjadi khawatir. Itu sebabnya perlu peneguhan-peneguhan dengan firman dalam hidup kita. Sama-sama bilang sama saya perlu firman. Ketik di kolom komentar, sama-sama bilang sama saya perlu firman Tuhan.
Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab ini dampaknya, saudara. Ini dampaknya orang yang merenungkan firman Tuhan. Ini dampaknya orang yang tinggal dalam firman Tuhan. Ini dampaknya orang yang memperkatakan firman Tuhan. Apa dibilang? Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ada keberhasilan, ada keberuntungan buat orang-orang yang merenungkan firman. Sama-sama bilang sama saya, berhasil dan beruntung. Amin. Berhasil bisa dimiliki oleh semua orang, bahkan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan bisa berhasil ketika dia tekun mengerjakan sesuatu. Ada keberhasilan, itu udah hukum dunia. Tapi untuk keberuntungan, haleluya, itu dimiliki oleh anak-anak yang takut akan Tuhan. Ada keberuntungan, ada aja cara-cara Tuhan mempertemukan dengan kekejutan-kekejutan yang baik yang membuat kita terkagum-kagum akan kasih dan kebaikan Tuhan. Dan itu menjadi milik bagian anak-anak Tuhan, berhasil dan beruntung. Yes. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Firman Tuhan bilang, apa yang telah kufirmankan tidak akan pernah kembali kepadaku dengan sia-sia, melainkan akan berhasil, melainkan ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan berhasil dalam apa yang kusuruhkan. Jadi apa yang difirmankan Tuhan tidak bisa tidak terjadi. Ini kegenapan dari Yesaya 55 ayat 11 ini. Apa yang sudah Tuhan firmankan itu pasti tergenapi, itu pasti terjadi. Sekarang jadi pertanyaan buat kita, kita mau nggak bergaul dengan firman? Kita mau nggak bergaul sama seperti Abraham bergaul dengan firman tatkala ada ketakutan, ada kekhawatiran menghampiri, bukan cari jalan pintas, tapi minta pertolongan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan bilang, Abraham, akulah perisaimu. Izinkan saya hari ini mengingatkan buat setiap kita perlu firman. Setiap kita perlu firman Tuhan. Dan yang kita tahu, setiap kita memperkatakan firman Tuhan, ada aja pertolongan Tuhan. Karena firman itu dekat dalam hati kita. Firman itu tinggal dalam hati dan hidup kita. Dan jaminannya apa? Tuhan sendiri katakan, apa yang keluar dari mulutku sebagai firmanku tidak akan pernah kembali kepadaku dengan sia-sia, melainkan akan melaksanakan apa yang kukendaki dan berhasil dalam apa yang aku suruhkan. Haleluya. Tidak ada kegagalan akan firman Tuhan. Dari segala yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel, tidak ada yang tidak terpenuhi. Semuanya terpenuhi, firman Tuhan katakan dalam Yosua. Semuanya digenapi. Sekarang jadi pertanyaan, kita mau nggak intim? Kita mau nggak bergaul? Amsal 16 ayat 20. Amsal 16 ayat 20 begini, firman Tuhan bilang begini. Siapa memperhatikan firman, lihat, siapa memperhatikan firman bukan hanya untuk melihat lalu melupakan, tetapi memperhatikan. Amsal bilang siapa memperhatikan firman akan mendapat apa? Kebaikan. Amsal 16 ayat 20. Siapa memperhatikan firman, siapa merenungkan firman, siapa yang fokus hidupnya kepada firman, maka akan mengecap kebaikan. Ayat selanjutnya, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Lihat, dampak dari orang memperhatikan firman adalah percaya akhirnya kepada Tuhan. Dampak dari percaya kepada Tuhan apa dikatakan? Berbahagia. Haleluya. Orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang berbahagia. Bagaimana seorang bisa percaya kepada Tuhan? Ketika dia mulai memperhatikan firman. Ini berkaitan. Orang memperhatikan firman, dampaknya dia akan percaya kepada Tuhan. Orang percaya kepada Tuhan, hidupnya akan bahagia.
Kenapa? Karena dia percaya kepada Tuhan. Nah, jadi hari ini saya ambil sebuah kesimpulan bahwa setiap kita perlu firman Tuhan. Abraham mengingatkan kita dari firman Tuhan ini, Kejadian pasal 15 ayat 1-11, bahwa tatkala dia memiliki ketakutan, kecemasan, firman Tuhan diperlukan untuk membuat dia kuat. Sehingga dampaknya di ayat yang ke-6 Alkitab katakan apa? Maka akhirnya dia percaya kepada Tuhan, dan kepercayaan itu diperhitungkan sebagai sebuah kebenaran. Karena firman Tuhan adalah sumber kekuatan kita, maka yang pertama, jangan pernah melewatkan hari tanpa merenungkan firman Tuhan. Ini hukum yang mutlak. Kalau engkau mau melihat pertolongan Tuhan, jangan pernah lewatkan hari tanpa merenungkan firman. Jangan pernah melewatkan hari. Kenapa? Karena kita perlu firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Berarti barang siapa bergaul dengan firman, berarti dia bergaul dengan pribadi Allah. Karena kita tahu kita nggak bisa jalan sendiri, saudara. Dunia di mana kita hidup adalah dunia semakin hari semakin jahat, semakin hari semakin liar. Orang jahat bertambah jahat, firman Tuhan katakan. Apalagi di ujung-ujung akhir zaman ini, peperangan sudah terjadi di mana-mana. Kejahatan, kasih kebanyakan orang sudah bertambah dingin. Jelas kedatangan sudah semakin dekat. Dan Alkitab jelas katakan akan datang masa-masa yang sukar. Masa-masa ini adalah masa-masa yang sukar. Kalau kita nggak dekat-dekat dengan Tuhan, dekat-dekat dengan firman, Manado bilang embang, saudara, anyor, apa tuh, ke bawah arus, ya kan? Kita akan jadi sama dengan dunia ini. Kenapa? Karena apa yang lebih banyak kita ketahui, apa yang lebih banyak kita makan dalam hidup kita, itulah yang membuat kita bertumbuh. Engkau semakin banyak firman kau makan, engkau semakin kuat dalam roh. Semakin kuat engkau menghadapi pergumulan, semakin kuat menghadapi badai. Karena setiap hari kita diperhadapkan dengan masalah. Belum masalah dari dalam, apalagi masalah dari luar. Apalagi masalah dari dalam diri kita sendiri yang bergejolak. Ada pergumulan ini, ada pergumulan itu. Kalau kita tidak dikuatkan oleh firman Tuhan setiap hari, mungkin saudara bilang, pendeta, masa nggak cukup sih satu hari Minggu aja kita ibadah? No. Kalau engkau cuma mendengarkan firman di hari Minggu, Senin sampai dengan hari Sabtu engkau tidak mendengarkan firman, maka hidupmu akan lemah. Karena badai itu datang setiap hari, bukan cuma hari Minggu dia datang. Badai itu datang setiap hari, karena itu setiap hari kita perlu firman. Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Setiap hari kita berjalan, saudara, dan firman menerangi setiap langkah kita, sehingga kita tidak gampang terantuk oleh batu. Kita tidak lagi berjalan dan tinggal dalam kegelapan, tapi kita tinggal dalam terang Tuhan yang ajaib. Kenapa? Karena firman menerangi. Istilahnya kalau malam-malam kita jalan, kita pakai senter. Kita nggak akan gampang kejebur kolam, kejebur got, karena kita tahu di depan kita ada apa. Seperti itulah fungsi firman dalam hidup kita, menerangi setiap langkah kita. Yohanes 15 ayat 3, Tuhan Yesus bilang begini, saudara. Yohanes 15 ayat 3, kamu memang sudah bersih. Karena apa? Karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi firman Tuhan selain menerangi jalan hidup kita, firman Tuhan itu membersihkan. Sama-sama bilang sama saya, membersihkan hidup saya. Mulut-mulut yang suka ngomongin orang, karakter-karakter jahat kita itu dibersihkan oleh firman. Kalau saudara ngopi, biasa saudara kopi hitam, saudara taruh di kopi hitam itu di sebuah gelas. Kopi hitam itu gelas kopi hitam itu saudara alirkan terus air untuk isi di dalam gelas tersebut, maka lama-kelamaan kopi itu akan keluar dari gelas, dan isi air ini akan kembali putih, bukan lagi kopi warna hitam. Kenapa? Karena sesuatu yang bersih terus dibuang, ditaruhkan di dalam wadah ini. Seperti itulah firman Tuhan. Kalau yang bersih itu terus mendatangi hidup kita, memurnikan hidup kita, maka yang kotor akan keluar. Sedikit demi sedikit pribadi kita akan dibersihkan. Maka jelas firman Tuhan katakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Sama-sama bilang sama saya, firman Tuhan membersihkan hidup saya.
Saudara yang tetap terus tertanam dalam firman, lama-kelamaan saudara akan melihat, ih kok pribadi saya sudah berubah ya. Kenapa? Karena firman membersihkan hidup tanpa engkau sadari. Firman mengubah cara pandangmu, firman mengubah cara bicaramu, firman mengubah setiap keputusan yang kita ambil. Semua karena firman yang membersihkan hidup kita ya. Jadi karena firman Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Yang pertama, jangan pernah melewatkan hari tanpa merenungkan firman. Jangan pernah melewatkan hari tanpa merenungkan firman Tuhan. Setiap hari dengarkan firman Tuhan. Makanya saya punya program renungan singkat yang saya beri judul atau program tersebut Bible and Coffee. Sama seperti gelas ini saudara, Bible and Coffee. Kenapa Bible dulu? Karena Yesus katakan carilah kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu. Jadi firman Tuhan terlebih dahulu baru kopi. Firman Tuhan terlebih dahulu baru makan minum. Firman Tuhan terlebih dahulu baru mengerjakan segala sesuatu. Bible first. Firman terlebih dahulu. Setiap hari saya bagikan renungan singkat ini di akun YouTube channel saya, Glenn Latuheru, sehingga setiap hari tertanam dalam firman. Gak lama, cuma 5-10 menit, tapi itu menguatkan kita untuk kita menjalani hari-hari hidup kita. Yang pertama, renungkan firman. Jangan pernah kau lewatkan satu hari pun tanpa merenungkan firman Tuhan. Karena badai hidup itu masih ada. Pergumulan itu tidak gampang, tidak mudah. Kita perlu firman Tuhan yang menguatkan kita. Yang kedua, karena firman Tuhan adalah sumber kekuatan kita, maka jangan gagal fokus dengan apa yang kita lihat di hadapan kita. Abraham hampir-hampir teralihkan pandangannya, fokusnya dengan kenyataan yang terjadi. Sarai adalah mandu. Saya udah tua, 75 tahun pada saat Abraham dipanggil Tuhan. Tapi nanti pada saat umur usia Abraham sudah 100 tahun baru dia bisa mendapatkan Ishak. Tapi terhadap janji Tuhan dia tidak bimbang. Itu sebabnya tadi kita baca di pasal yang ke-15 ayat 1-11 ini, Abraham meragukan, baik, aduh masa saya bisa punya anak sih? Bukan saya nggak punya keturunan, Eliezer nanti yang akan menerima segala sesuatunya, yang menggantikan saya. Tuhan bilang enggak, anak kandungmu. Abraham meragukan, ketakutan ini yang Abraham miliki sudah dikasih dalam Tuhan. Demikian pula ketika Tuhan berikan, aku yang memanggil kau keluar dari Ur Kasdim, aku memberikan negeri ini buatmu. Abraham bilang, mana buktinya Tuhan? Karena yang Abraham lihat tidak seperti itu. Nah ini yang saya bilang. Yang kedua, poin yang kedua, jangan gagal fokus dengan apa yang kau lihat. Kalau hari-hari ini engkau belum melihat jawaban doa, engkau berdoa buat kesehatanmu, tapi engkau belum disembuhkan. Engkau berdoa buat pemulihan rumah tanggamu, tapi rumah tanggamu belum pulih. Engkau berdoa buat pemulihan ekonomimu belum pulih. Bukan berarti Tuhan tidak jawab. Ada waktunya, ada prosesnya. Abraham tetap menantikan waktunya. Yusuf untuk diproses Tuhan untuk menjadi orang nomor 2 di Mesir, ada pendidikan imannya, ada waktu yang dia harus lalui. Gak langsung jadi. Daud diangkat jadi seorang raja, tidak langsung jadi raja. Dikejar-kejar dulu, mau dibunuh dulu masalah. Ada proses. Bikin Indomie aja perlu masak dulu sekalipun dikatakan mie instan. Tidak ada yang instan. Itu sebabnya setan tawarkan instan. Setan tawarkan jalan pintas yang seakan-akan terlihat cepat, tapi ujungnya mendatangkan kehancuran. Biarlah kita dibentuk, biarlah kita dimurnikan, biarlah kita diproses. Tapi kita tahu di end of the day-nya, di hari-hari akhir nanti, aku akan lihat pertolongan Tuhan tetap datang dalam kehidupanku. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Pertolongan Tuhan tetap akan datang. Karena jaminannya perkataan Tuhan Yesus, apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, kamu sudah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi yang kedua saya pelajari, jangan gagal fokus dengan apa yang terlihat di hadapan kita. Bukan berarti tidak dijawab, belum dijawab Tuhan, bukan berarti tidak dijawab. Semua ada waktunya. Tapi kita dilatih, dididik untuk tetap terus percaya. Seperti tadi dikatakan Tuhan kepada Abraham, keluar dari kemahmu, pandang ke atas. Kalau masalah sudah terlalu pelik dalam hidup kita, pandang ke atas. Pandang kemuliaan Tuhan, pandang salib Kristus. Dari sorga datang pertolongan kita. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan, hidup kami ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Yang ketiga,
Karena firman Tuhan adalah sumber kekuatan kita, maka yang pertama, jangan pernah melewatkan hari tanpa merenungkan firman Tuhan. Yang kedua, jangan gagal fokus dengan apa yang terjadi di hadapan kita. Karena seringkali apa yang terjadi di hadapan kita bertolak belakang dengan apa yang menjadi janji Tuhan. Tapi tetap saya ingatkan hal ini, janji Tuhan yang pasti akan tergenapi. Ini belum terjadi, ini masih terjadi, lewati. Karena waktu akan mengikisnya, waktu akan membuktikan bahwa apa yang Tuhan firmankan, itu yang pasti akan terjadi. Yang ketiga, karena firman Tuhan adalah sumber kekuatan kita, maka deklarasikan, perkatakan setiap hari firman Tuhan itu. Ingat, firman Tuhan itu pedang. Firman Tuhan itu katakan ketopong. Baik ketopong maupun pedang, itu adalah alat untuk bertahan dan menyerang. Kenapa perlu ketopong? Untuk menjaga pikiran kita agar tidak diserang. Makanya perlu firman Tuhan untuk memenuhi pikiran kita. Apa yang baik, apa yang manis, apa yang sedap didengar, apa yang patut dipuji. Yesus Paulus katakan, pikirkanlah semua itu. Dan firman Allah adalah pedang. Untuk apa? Untuk melawan, untuk mengalahkan. Jadi bukan hanya memenuhi pikiran kita, tapi untuk melawan. Melawan apa? Melawan setiap intimidasi iblis. Iblis mengatakan gak mungkin rumah tanggamu dipulihkan. Kita lawan dengan memperkatakan firman. Sama seperti ketika Yesus dicoba di padang gurun. Lawan dengan firman, bukan baper. Aduh bener ya, gak mungkin bisa dipulihkan. Aduh bener ya, gak mungkin bisa disembuhkan. Lawan dengan firman. Amin. Harus kita lawan dengan firman. Sama-sama bilang sama saya, lawan dengan firman. Firman adalah pedang, senjata buat setiap kita. Karena itu belajar untuk deklarasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Efesus 6 ayat 17. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Efesus 6 ayat 17. Jadi ketopong maupun pedang itu adalah firman. Menjaga pikiran kita dan melawan untuk menghindar dan mematahkan setiap serangan-serangan kuasa kegelapan. Jadi ketika ada intimidasi dalam hatimu, ada intimidasi dalam hidupmu, patahkan itu dengan firman. Makanya deklarasikan, perkatakan. Jangan memperkatakan apa yang engkau takuti, karena semakin kau perkatakan, semakin besarlah ketakutan. Makanya hari Minggu kemarin saya sampaikan kebenaran firman Tuhan buat gereja yang oleh Tuhan percayakan saya gembalakan, bahwa mana yang kita lebih besarkan, Allah kita atau masalah kita? Kalau kita membesarkan Allah kita, maka perkatakan firman. Tuhan, aku percaya pembelaanmu nyata atas hidupku. Tuhan, aku percaya engkau adalah perisai dalam kehidupanku. Tuhan, aku percaya 1000 rebah sisi kiriku, 10.000 sebelah kananku itu tidak akan menimpa aku. Tuhan, aku percaya orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Tuhan, aku percaya singa muda boleh merana kelaparan, aku tidak akan takut. Aku tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Sebab aku orang-orang yang hidup diberkati. Aku orang-orang hidup yang dipelihara oleh Tuhan. Perkatakan firman. Jangan perkatakan ketakutan-ketakutanmu. Karena semakin kau memperkatakan kekhawatiranmu, semakin kau memperkatakan ketakutanmu, semakin menjadi-jadi. Karena kau entertain, engkau nikmati hal itu. Mulai hari ini, apa yang kau tahu tentang firman, deklarasikan, perkatakan. Karena firman perlu diperkatakan. Karena iman timbul dari pendengar, pendengaran akan firman Kristus. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Apa yang harus kita lakukan hari-hari ini adalah semakin hari semakin dekat dengan firman Tuhan. Semakin hari semakin merenungkan firman Tuhan. Semakin hari semakin mengingat kebaikan Tuhan. Ingatlah kasih setia Tuhan. Jangan pernah lewati hari, satu hari pun tanpa firman Tuhan. Kita perlu firman Tuhan. Firman Tuhan yang memampukan kita, firman Tuhan yang menolong kita, firman Tuhan yang mengajarkan kita hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa untuk memampukan kita menghadapi setiap badai. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur karena kami tahu firman Tuhan adalah sumber kekuatan kami. Kami tahu Engkau ada dalam setiap kehidupan kami, karena pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Dan kalau kami bergaul intim, kami selalu merenungkan firman Tuhan, maka kami bergaul dengan Allah. Itu sebabnya apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Bapak, hamba berdoa buat setiap firman yang pagi hari ini kami dengar, di dalam nama Yesus, biar firman termaterai dalam hati. Sehingga setiap hidup umat Tuhan yang hari ini bergabung dalam ibadah doa pagi secara live maupun nantinya setelah live ini berlangsung, Tuhan Yesus, hamba berdoa di dalam nama Yesus,
Biar Tuhan tolong, Tuhan mampukan setiap kami untuk kami tetap terus mengingat akan kasih setia dan kebaikan Tuhan. Biar tetap kami terus merenungkan firman Tuhan. Kami tidak mau digagalkan dengan apa yang kami lihat di hadapan kami, yang membuat kami khawatir, cemas, bimbang, takut, akan stres. Tapi biarlah kami tetap terus memegang firman Tuhan, karena kami tahu apa yang Tuhan firmankan pasti terjadi dalam hidup kami. Kami diingatkan hari ini untuk selalu mendeklarasikan, memperkatakan firman Tuhan yang kami tahu. Sehingga ketika kami memperkatakan firman Tuhan, maka iman kami kuat, iman kami bangkit, pengharapan kami timbul. Hamba berdoa buat setiap umat-Mu Bapa di dalam nama Yesus. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami. Sehingga dalam kami menjalani hari-hari hidup kami tetap terus kuat, karena kami tahu Tuhan Engkaulah perisai kami. Engkaulah benteng hidup kami. Engkaulah yang memberikan kami kekuatan. Engkaulah yang memampukan hidup kami untuk kami menjalani hari-hari hidup kami dengan tidak kekurangan suatu apapun. Di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat yang sakit Allah. Kami percaya firman-Mu mengingatkan kami, bilur-Mu menyembuhkan kami. Tubuh kami bukan sarang sakit penyakit, tubuh kami adalah Bait Kudus Tuhan. Karena itu kami bersepakat, kami yang hari ini mengalami kelemahan tubuh di rumah kami masing-masing, kami sama-sama perkatakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Hai sakit penyakit, hai campur tangan kuasa kegelapan, Kau tidak punya hak atas tubuh kami. Kami perkatakan saat ini, keluar dari tubuh kami, keluar dalam nama Yesus dan Yesus. Kepercayaan kami dalam nama Yesus itulah yang menyembuhkan kami. Kami percaya Yesus sudah menyembuhkan kami. Kami percaya bilur-Mu menyembuhkan kami. Maka itu yang terjadi sesuai dengan apa yang kami percaya. Di dalam nama Yesus, mereka yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa juga buat setiap rumah tangga yang bergumul hari-hari ini. Tuhan tolong, sehingga Tuhan pulihkan setiap rumah tangga. Biar suami-suami yang jauh dari Tuhan, istri-istri yang jauh dari Tuhan dijamah Tuhan, bertobat, mengalami pemulihan dalam nama Yesus. Karena kami percaya ada orang-orang yang berdoa bagi mereka. Itu sebabnya kami terus mendoakan mereka, biar Tuhan melawat mereka, Tuhan menjamah setiap mereka. Kami tahu roh yang ada dalam diri kami lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Kepada kami diberikan kuasa untuk mendoakan setiap mereka di dalam nama Yesus. Bapak, kami juga berdoa mengucapkan berkat buat setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari ini sedang tergoncang dalam keuangan mereka, dalam bisnis usaha mereka. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, kami mau memperkatakan firman-Mu. Kami percaya hidup kami terpelihara. Takut akan Tuhan ada dalam hati dan hidup kami. Dan kami percaya orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Tuhanlah yang memelihara mereka, sebab Engkaulah Jehovah Jireh, Engkau Allah yang menyediakan. Kami hidup berdasarkan iman percaya kami, bukan pada keadaan dan kenyataan yang terjadi. Karena itu kami percaya demi nama Yesus, Allah menyediakan, Allah mencukupkan segala apa yang menjadi keperluan kebutuhan hidup kami. Dalam nama Yesus terjadi. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba berdoa juga buat setiap umat Tuhan, orang-orang muda yang pagi hari ini bergabung dalam ibadah doa pagi, dalam kesetiaan mereka di dalam nama Yesus. Biar Tuhan memberkati masa muda mereka. Masa muda mereka dahsyat, masa muda mereka diberkati Tuhan. Masa muda mereka luar biasa. Bahkan hal-hal dahsyat Allah kerjakan. Pasangan hidup yang takut akan Tuhan, Tuhan anugerahkan dalam hidup masa muda mereka di dalam nama Yesus. Berkati juga setiap mereka yang hari-hari mencari pekerjaan. Tuhan tolong, Tuhan buka jalan bagi mereka. Pertemukan mereka dengan perusahaan-perusahaan yang baik Bapak. Pertemukan mereka dengan pemimpin-pemimpin yang bijaksana, bahkan takut akan Tuhan. Kami doa sehingga setiap mereka mendapatkan pekerjaan yang baik dengan penghasilan yang layak di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat setiap anak-anak Tuhan yang mungkin baru hari-hari ini memulai usaha bisnis mereka. Tuhan topang, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Apapun yang mereka kerjakan dibuat tangan Tuhan berhasil. Usaha mereka, dagang mereka, bisnis mereka diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan ada saja pertolongan-pertolongan Tuhan, ada saja jalan-jalan baru, jalan-jalan keluar yang Tuhan sediakan dalam hidup anak-anak Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa, hamba menyerahkan satu persatu umat Tuhan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Hamba menyerahkan juga setiap mereka yang hari-hari ini berdoa dalam rumah tangga mereka untuk mendapatkan keturunan-keturunan. Tuhan, hamba berdoa, hamba ucapkan berkat, biar mereka diberkati Tuhan, sehingga mereka dipercayakan buah kandungan di dalam nama Yesus. Mereka dipercayakan dalam rumah tangga mereka keturunan-keturunan ilahi. Hamba ucapkan berkat. Kalau ada itu di antara mereka yang hari-hari ini merindukan keturunan, di dalam nama Yesus dipercayakan bagi mereka keturunan-keturunan yang takut akan Tuhan. Diberkati buah kandungan mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur
Kami bersyukur kedahsyatan kasih kuasa Tuhan terus dinyatakan atas kehidupan kami. Kami percaya hidup kami terpelihara. Bapa, kami juga berdoa buat setiap mereka yang mendoakan terjadinya pemulihan dalam hubungan anak-anak bersama dengan orang tua, hubungan cucu bersama dengan oma opanya, hubungan adik dengan kakak, hubungan om dengan tante, hubungan ponakan dengan om tante mereka. Hari-hari ini mereka merindukan adanya pemulihan. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, tergenapi firman-Mu dalam hidup mereka. Jika Tuhan berkenan kepada jalan-jalan seseorang, maka Tuhan memperdamaikan mereka dengan musuhnya. Tuhan, kerinduan kami untuk selalu menjadi pembawa-pembawa damai. Karena itu biarlah Tuhan memperdamaikan setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari ini merindukan rekonsiliasi terjadi dalam nama Yesus, sehingga mereka menjadi pembawa-pembawa damai dimanapun Tuhan tempatkan berada. Kami berdoa pagi hari ini, mengangkat tangan kami, mengucapkan berkat buat kota di mana kami tinggal. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, di rumahmu masing-masing, angkat kedua tanganmu, ucapkan berkat buat kota di mana engkau tinggal. Karena firman Tuhan katakan kesejahteraan kota adalah kesejahteraanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah kota di mana kami tinggal. Kami ucapkan berkat, ada damai, ada shalom Allah turun atas kota kami. Dan kami ucapkan berkat, tidak ada kerusuhan, tidak ada keributan. Di dalam nama Yesus, bahkan dijauhkan dari bencana alam. Demi nama Yesus, perlindungan perisai Allah memagari, menjaga bentengi kota kami. Dijauhkan pemimpin-pemimpin kota daripada setiap permainan jahat. Dijauhkan pemimpin-pemimpin kota daripada setiap roh okultisme. Di dalam nama Yesus, kota kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya pagi hari ini kami ucapkan berkat juga buat bangsa kami. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia pulih, ekonominya diberkati Tuhan. Hasil-hasil buminya diberkati Tuhan. Tuhan memberkati bangsa ini dengan keberkatan Tuhan. Allah memberkati bangsa ini dengan keamanan, kedamaian, ketentraman. Bahkan masa-masa pandemik ini akan berlalu di dalam nama Yesus, sehingga selesai masa-masa pandemik ini, setiap umat Tuhan boleh kembali datang beribadah dengan sukacita. Bahkan ada terobosan-terobosan yang dahsyat dalam perekonomian bangsa Indonesia. Berkati Bapak Presiden ya Tuhan, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada. Berkati setiap mereka pengambil-pengambil keputusan, setiap mereka yang duduk di DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, setiap mereka yang duduk di pemerintahan yang ada, wakil-wakil rakyat. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, takut akan Tuhan. Biar Tuhan taruh dalam hati dan hidup mereka, sehingga mereka mengambil keputusan yang berasal daripada Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Allah menopang bangsa kami. Kami berdoa buat Kapolri, kami berdoa buat Panglima TNI. Tuhan tolong, Tuhan memberkati setiap mereka. Kami berdoa buat setiap pemimpin-pemimpin daerah, para gubernur, para bupati, para wali kota, diberkati oleh Tuhan. Takut akan Tuhan ada dalam hati dan hidup mereka. Tuhan, setiap rancangan-rancangan orang jahat, setiap roh-roh pemecah belah yang ditaburkan oleh orang-orang jahat di bangsa kami, kami patahkan dalam nama Yesus. Kuasa tidak berlaku atas bangsa kami. Tuhan tolong bangsa kami, Tuhan pulihkan bangsa kami. Bahkan kalau ada yang bermain dengan kelicikan, mengambil keuntungan di masa-masa pandemik ini, Tuhan jamah hidup mereka, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus, sehingga mereka bertobat kembali kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur kami memulai hari bersama dengan Tuhan. Tuhan tolong kami, bahwa hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Karena kami tahu hidup kami tidak pernah ditinggalkan berjalan sendiri. Betul, badai masih ada, pergumulan masih ada, tapi kami tahu ada tangan Tuhan yang kuat yang menolong kami, menopang kami, membela kami, dan mengarahkan kami ke dalam jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Pada akhirnya umat Tuhan dimanapun kau berada, angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bapa, hamba ucapkan berkat buat umatmu. Turunlah di dalam berkat nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati kehidupan setiap mereka di sepanjang hari berjalan ini. Mereka berjalan dalam kuasa, mereka berjalan dalam mujizat Allah setiap hari. Bahkan ada saja kekejutan-kekejutan yang baik yang Allah ciptakan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini kita sudah mulai bersama dengan Tuhan. Jalani hari ini dengan ucapan syukur dan andalkan Tuhan, maka Tuhan akan menjadi pembela dalam kehidupan kita menjalani hari ini. Kita kembali ketemu besok dalam ibadah doa pagi secara online, jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Bagikan kembali ibadah doa pagi ini saudara, sehingga banyak umat Tuhan boleh turut dikuatkan, diteguhkan iman mereka, bahkan turut bergabung dalam ibadah-ibadah doa pagi di hari-hari berikutnya. Doa saya menyertai saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom, shalom.